Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir tepat waktu untuk webinar kali ini. Ini adalah webinar kami yang kedua untuk EB3 US Green Card kategori Other Workers ya. Yang pertama itu bulan lalu ya, bulan Mei. Tadinya mau dua sesi, ternyata banyak yang sudah pernah ikut ya, sudah sekalian aja. Nah, ini pembahasannya kali ini adalah seperti biasa. Pertama adalah mengenai green card itu apa dan kategorinya apa aja. Yang kedua mengenai eh, kategori untuk khusus untuk kategori other workers yang dengan unskilled job. Yang ketiga adalah untuk tahap pengajuan dan pembayaran ya. Nah, ini perkenalkan kami dari Internegeri Migration sebetulnya udah dari 2017, tapi waktu itu cuma EB5 karena kan kalau sebelum pandemi itu sulit ya mau datangkan harus datangkan speaker kan nggak ada ya kalau kita harus apa online itu nggak bisa online jadi harus mendatangkan speaker dan apa tuh sulit. Jadi baru tahun baru online itu dari tahun 2020. Jadi tahun 2017 tuh cuma US, kemudian juga di situ 2018 atau 19 itu Spain Golden Visa itu aja. Nah, sampai tahun 2026 ini adalah program yang kami fasilitasi. Jadi ada non-investment itu untuk skilled workers, retirement, digital nomad, self-employed, atau kategori khusus juga misalnya misionaris, atlet seniman, dan juga kalau buka perusahaan di luar negeri antara lain Dubai. Sedangkan residence permit yang investment bisa dengan cara entrepreneur visa, golden visa, di mana untuk golden visa ini kami banyak menangani untuk Portugal ya terutama, di mana ini adalah investasi pasif, baik properti atau funds, untuk investor yang mereka mau dapat izin tinggal, dapat residence card-nya, tapi mereka tidak mau pindah. Jadi dengan minimal stay saja dengan minimum stay 0 sampai 7 hari mereka bisa dapat residence card-nya. Dan untuk green card untuk investor itu ada juga yaitu EB5. Nah, ini kami cantumkan beberapa negara yang kalau yang kami fasilitasi kalau di luar itu eh, ada cuma syaratnya khusus ya karena tidak semua negara kayak misalnya Switzerland misalnya saya tidak cantumkan di sini. Nah, untuk presentasi ini sifatnya hanya informasi, approvalnya bukan dari saya, tapi langsung dari US Immigration Attorney-nya. Jadi dari awal kalau Anda ada case, dibuka dulu, diinfo dulu case-nya. Jadi sebelum bayar udah pasti tahu go or no go. Kayak gitu. Dan nanti ada dua agreement yang ditandatangan, yang satu dengan eh, pihak US Consultant, yang satu lagi dengan kami ya, dengan Intergrid Migration. Ini PT-nya Anugerah Askara Paramitra. Nah, untuk pembahasan mengenai green card, mengenai visa dulu ya. Visa kan orang sering tanya ya, gimana caranya dapat visa apa gitu. Ya, tapi dulu visa itu visa apa? Karena semua semua izin tinggal masuk ke suatu negara namanya visa. Ya, jadi mau harus jelas visa apa yang ditanyakan gitu. Entah visitor visa, turis visa, eh, work visa atau apa. Nah, ini yang bedanya antara yang non-migration dan migration. Yang dibahas kali ini adalah green card, yaitu permanent residence, yaitu termasuk migration visa. Nah, ini yang banyak banget bikin orang bingung karena banyak yang ngira kalau udah kerja di suatu negara, kalau lama stay-nya otomatis akan bisa dapat
permanent residence dari work permit langsung bisa dapat permanent residence atau PR itu nggak bisa kalau programnya nggak ada ya nggak bisa ya. Jadi yang pertama mengenai izin kerja atau work permit ini, kalau Anda adalah main applicant jadi Anda yang bekerja, Anda kenanya namanya employer specific yaitu Anda work permitnya itu hanya untuk job tertentu. Kalau Anda itu dependents, kalau Anda dependents ya, misalnya Anda punya pasangan dan pasangannya itu kerja penuh waktu atau biasanya S3 gitu juga bisa kalau sekolah ya. S2 atau S3 bisa bawa keluarga dan pasangannya itu bisa dapat open work permit. Artinya tidak harus ada employer spesifik, dapat izin dulu dan baru bisa cari kerja itu open work permit. Itu kalau Anda adalah eh, apa namanya dependents biasanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya apa dengan izin tinggal ya, dengan permanent resident? Kalau permanent resident itu KTP di negara tersebut dan kalau sudah punya ini, Anda tidak perlu cari izin kerja lagi karena levelnya udah lebih tinggi, udah mengcover. Istilahnya Anda udah jadi penduduk, Anda udah tidak perlu lagi cari izin kerja lagi. Nah, ini pengertian umum untuk green card. Green card itu permanent resident atau izin tinggal di Amerika. Beda seperti misalnya Australia. Australia itu masuk dengan temporary dulu. Biasanya masuk dengan temporary dulu. Nanti setelah berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun baru uh, jadi PR kayak gitu. Kalau uh, Amerika itu nggak, uh, dia ada yang namanya conditional green card. Tapi kalau untuk EB3 ini tidak ada conditional green card. Dia langsung udah langsung full green card, tidak conditional lagi. Nah, untuk IB3 ini, untuk green card secara umum ada yang perlu sponsor, ada yang tidak perlu sponsor, ada yang dengan investasi. Kalau sudah punya green card, Anda bebas tinggal di mana aja, mau nganggur juga boleh, mau kerja boleh, mau berbisnis boleh. Terus tetap memegang keluarga negara aslinya dan haknya mirip, tapi tidak bisa ikut pemilu ya. Ini contoh. Oke. Nah, ini tadi hmm, satu hal yang ini masih di apa ya istilahnya masih di lagi sempat dibahas oleh Presiden Trump adalah kalau anak yang lahir di Amerika otomatis menjadi warga negara itu kan mau dihapus tapi sampai sekarang sih masih belum ya. Jadi masih bisa kalau anaknya lahir di Amerika akan menjadi warga negara Amerika walaupun orang tuanya itu statusnya visa turis. Karena Amerika itu beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu ius sanguinis, jadi berdasarkan kewarganegaraan anak itu berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Kalau di Amerika itu ius soli, jadi kewarganegaraannya bisa berdasarkan di mana dia lahir. Kalau lahirnya di sana ya udah jadi bisa jadi warga negara. Nah, itu perbedaan yang utama antara Indonesia sama Amerika. Dan green card ini sama mau yang murah mau mau yang mahal sama benefitnya pada saat apply dokumennya ke USCIS atau imigrasi anak harus di bawah 21. Artinya sebelum ulang tahun ke 21 itu dokumennya sudah harus masuk ya. Dan statusnya harus single dan masih sekolah ya. Berlakunya 10 tahun bisa diperpanjang berkali-kali. Dan untuk membuat green card Anda valid, maka Anda tidak boleh meninggalkan Amerika. Artinya Anda harus stay sebagian besar waktu Anda di Amerika dalam setahun. Jadi 5 tahun itu minimal 30 bulan. Harus hadir secara fisik dan tidak bisa diwakili. Kalau Anda di antara anggota keluarga Anda yang 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 apa sih istilahnya yang tidak memenuhi ya otomatis dia yang gugur nggak bisa eh, tidak bisa diperpanjang ya untuk green card-nya. Nah, green card itu macamnya banyak sebetulnya.
Kategorinya ya, kategorinya itu yang ini saya sengaja taruh depan untuk loteri saat ini lagi tutup atau diversity immigrant visa ini lagi tutup. Jadi belum tahu ya mau dibuka kapan karena juga ada 75 negara yang masih ditangguhkan kan untuk green card-nya. Terus yang satu adalah employment base yaitu EB, yaitu EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Yang dibahas kali ini adalah EB3 khususnya untuk yang kategori other workers. Karena EB3 itu ada yang pekerja profesional, ada skilled workers, dan satunya kategorinya other workers atau unskilled. Untuk yang EB1 ini sama EB2 NIW. Jadi kalau EB2 dan EB3 ini sebetulnya ada perlu employer, tapi EB2 ini ada kategori khusus lagi yaitu NIW National Interest Waiver. Artinya eh, karena ada kepentingan nasional itu tidak selalu ada, tapi misalnya dia lagi perlu pilot, maka pilot itu jadi eh, apa bisa masuk kategori NIW untuk IBT tanpa sponsor atau misalnya waktu COVID dia misalnya perlu apa namanya pekerja tenaga kesehatan. Nah, maka tenaga kesehatan itu bisa masuk di NIW. Jadi nggak selalu ada. Kalau misalnya setahun lalu ada, tahun ini belum tentu ada. Ya. Nah, ini oh sorry. Ya, itu tanpa sponsor. Dan kemudian yang EB5 ini adalah yang investor program yaitu 800 sekarang 800.000 dan tahun depan akan direview kembali biasanya naik habis itu. Ini ada 75 negara di mana Indonesia tidak ikut ya. Jadi Indonesia bisa tidak ada masalah dengan Green Card. Malah sebetulnya ini gara-gara ada ini jadi mulai kelihatan lebih cepat dalam prosesnya. Nah, yang berikutnya itu family based. Family based itu ada F1, F2, F3, F4. Dan ini ada bedanya dengan yang green card for immediate relatives. Kalau yang immediate relatives ini khusus untuk US citizen, kalau yang FB ini ada yang untuk citizen, ada juga ya untuk yang pemegang green card, mensponsori keluarganya. Satu hal, kalau orang tua itu tidak bisa disponsori oleh pemegang green card. Jadi kalau Anda mau mensponsori orang tua untuk menjadi pemegang green card ya, itu Anda harus citizen.